Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kami yang dicintai. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan beri waktu untuk kita boleh belajar. Sebelum kita mulai seluruh proses belajar mengajar pagi ini, kita akan siapkan hati kita sebentar untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian yang berkata, "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan." Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukankah ku dapat berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat Tuhan yang besar atas hidup kami. Maka kami pagi hari ini mencari wajah-Mu dan mencari kebenaran firman-Mu. Sebelum kami melakukan segala sesuatu dalam proses belajar mengajar, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Firman yang memberikan petunjuk untuk kami boleh lakukan apa yang harus kami kerjakan sepanjang hari ini. Firman yang mengubah sikap hati, dan kami percaya bahwa apa yang ditabur pada hari ini akan jatuh di tempat-tempat yang baik di setiap hati kami. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan membacakan sebuah ayat dari kitab Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-37. Nanti di rumah Bapak Ibu teman-teman semua boleh baca pasal 5, ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Namun pagi ini saya akan baca ayat 37 saja. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan yang kita bisa baca pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan yang kita baca diberikan sebuah judul, supaya kita setia dalam perkataan. Ya, setia dalam perkataan. Kita mengetahui dan mungkin kita juga sadar atau tidak sadar ada begitu banyak perkataan yang kita ucapkan setiap hari. Namun juga ada begitu banyak perkataan yang mengandung janji, tapi apa yang kita janjikan kita tidak tepati. Dan tentunya itu bukan sebuah harapan daripada Tuhan. Harapan daripada Tuhan dan firman-Nya, supaya apa yang kita katakan itu dapat kita lakukan. Supaya apa yang kita ucapkan dapat kita kerjakan. Dalam sebuah pertemuan, Doug Borgudi berkata demikian, saudara-saudara, kita telah mempunyai sebuah perjanjian. Orang Kristen memang perlu berbicara agar Sang Juru Selamat dimuliakan.
Bila Anda berjanji, tepatilah janji itu. Jika Anda membuat sebuah komitmen, hormatilah komitmen itu. Jika Anda menerima satu tanggung jawab, jalankanlah apa yang dibebankan kepada Anda. Nah, saya berpikir apa yang disampaikan oleh Duk Burgudi pada hari ini patut untuk kita perhatikan, sebab Tuhan pun berkata di dalam teks yang kita baca tadi, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perkataan kita itu menunjukkan, kalau kita dapat lakukan itu menunjukkan sebuah integritas. Memiliki integritas yang baik ketika adanya satunya perbuatan dan perkataan yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang dicintainya, sebenarnya jika kita ini dapat dipercaya melalui perkataan kita, maka sebenarnya ketahuilah kita akan melihat jalan untuk berhasil itu jauh semakin lebar. Untuk apapun itu, profesi kita, pekerjaan kita, jika kita dapat dipercaya dalam sebuah tanggung jawab, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, sebenarnya keberhasilan yang kita dambakan, keberhasilan yang kita harapkan, itu semakin mendekat dan semakin terbuka lebar untuk kita bisa nikmati dan alami. Secara khusus saya ingin berbicara tentang usaha di dalam penginjilan, pemberitaan kabar baik. Di mana pemberitaan kabar baik tujuannya untuk memenangkan setiap jiwa kepada Tuhan. Nah, di sini penting untuk kita bisa dapat dipercaya. Karena sesungguhnya perilaku kita, tingkah laku kita, sikap kita itu jauh lebih kuat berbicara daripada apa yang kita katakan. Kita katakan, kita lakukan, maka sebenarnya orang melihat, oh orang Kristen itu dapat dipercaya. Orang Kristen itu sungguh sesuai dengan apa yang dia katakan, dia lakukan. Maka sekali lagi itu akan membuka pemberitaan Injil lebih luas untuk bisa diterima oleh banyak orang. Jadi dalam renungan yang singkat pada pagi hari ini, saya ingin bersama-sama dengan teman-teman semua, bersama dengan guru karyawan, kita boleh bertumbuh bersama-sama untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Dalam kitab yang lain, Alkitab berkata begini, cepatlah untuk mendengar, lambatlah untuk berkata-kata. Karena setiap perkataan itu mengandung janji dan engkau akan dihakimi, dinilai melalui apa yang kau lakukan dan engkau katakan. Kiranya pagi hari ini saya berdoa dan saya berharap kita semuanya menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini ketika Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami setia di dalam perkataan kami. Apa yang kami ucapkan sungguh kami dapat pikirkan supaya kami juga dapat mengusahakannya, melakukannya. Supaya perkataan kami sungguh dapat dipercaya dan orang lain dapat menilainya. Dan sesungguhnya itu membuka peluang untuk kami boleh berhasil mengalami kemajuan dalam berbagai-bagai bidang usaha yang sedang kami usahakan, yang sedang kami kerjakan dengan harapan bahwa kami akan berhasil dan terus-menerus mengalami kemajuan menjadi manusia yang produktif di dalam segala hal. Terima kasih buat firman-Mu, buat nasihat-Mu, ya, supaya kami boleh bertindak hati-hati. Kami harus berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Dan kami tahu bahwa lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kami akan melanjutkan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Tuhan tolong supaya kami semuanya boleh belajar secara maksimal. Berkati semua perangkat pembelajaran yang kami pakai. Berkati semua guru karyawan. Berkati semua anak-anak dan orang tua kami. Dalam kasih dan berkat Tuhan kami berdoa. Kami serahkan hidup kami mulai dari awal pagi ini sampai nanti kami kembali istirahat di tempat kami masing-masing.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu.